saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana proses fermentasi dapat meningkatkan nutrisi pada pakan. Yang kita ketahui bahwa fermentasi yaitu merupakan proses pemecahan karbohidrat dan asam amino dalam keadaan anaerobik, di mana anaerobik itu merupakan tanpa atau tidak memerlukan oksigen. Nah, yang dimana pada proses fermentasi terjadi perubahan kimia dalam bahan pakan atau pangan yang disebabkan oleh aktivitas enzim, dan tujuan fermentasi pakan tersebut yaitu untuk memotong rantai peptida protein dari rantai panjang protein, dan bakteri akan memanfaatkan protein tersebut sehingga bakteri akan berkembang pada pakan atau substrat, dan pemanfaatan serat oleh bakteri selulotik dan diubah menjadi protein. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apakah ikan bisa obesitas atau penyerapan nutrisinya yang tinggi. Jadi jawabannya itu selama saya mencari literatur yang ada di internet ataupun di jurnal-jurnal, saya belum menemukan bahwa ikan bisa mengalami obesitas. Namun, ikan bisa mengalami perut kembung. Hal ini disebabkan karena pakan yang dikonsumsi oleh ikan itu sudah mengembang, sehingga membuat perut ikan pun ikut mengembang dan membuat ikan menjadi mati. Kasusnya itu contohnya pada ikan lele. Dan untuk penyerapan nutrisi yang tinggi, yang lebih atau maksudnya yang melampaui batas itu juga belum ada, karena ikan itu bakalan menyerap atau memakan makanannya sesuai dengan kebutuhan dia. Jikalaupun ikan sudah kenyang, ikan tersebut tidak bakal mengkonsumsi atau memakan lagi makanan tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana proses pemuasaan dapat mempengaruhi pertumbuhan pada ikan. Nah, jawabannya itu ikan yang dipelihara pada periode yang cukup akan terjadi pertumbuhan yang cepat. Ini didasarkan penelitian Eka Santi 2007 yang mengatakan bahwa lebih tingginya pertumbuhan pada ikan yang dipuasakan diduga berkaitan dengan respon hiperbahagia selama periode pemberian pakan kembali. Hiperbahagia itu merupakan periode di mana nafsu makan ikan akan meningkat selama 2-3 hari. Selain itu, pemuasaan pada ikan juga akan berpengaruh terhadap laju metabolisme ikan tersebut, sehingga metabolisme ikan akan menurun dan penggunaan energi pada ikan juga akan lebih efisien. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan jenis asam amino dan asam amino apa aja yang diperlukan pada stadia larva dan ikan dewasa. Nah, asam amino itu ada dua, yaitu asam amino esensial dan non esensial. Nah, untuk ikan atau untuk stadia larva sendiri, asam amino yang diperlukan yaitu arginin, yang dimana arginin itu merupakan asam amino yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal ikan muda, dimana peran dari arginin tersebut yaitu sebagai proses sintesis protein. Arginin juga berperan dalam biosintesis urea, dan juga ada histidin yang merupakan asam amino esensial bagi pertumbuhan larva dan anak-anak ikan, yang dimana histidin ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai molting pada kepiting. Nah, di sini ditanya apakah unsur yang diperlukan kepiting pada saat molting. Nah, jawabannya itu adalah kalsium, di mana kalsium ini berperan untuk membantu proses pengerasan kulit kepiting yang baru terbentuk tadi, sehingga kalsium sangat dibutuhkan pada proses molting pada kepiting.